Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia, dan pada hari ini saya doakan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat, dan semua pekerjaan kegiatan yang akan kita lakukan akan berjalan lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kembali kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan memenuhi beberapa pemberitaan. Dan pada hari ini kita akan menjawab permintaan dan pertanyaan dari 3 orang di Indonesia yang intinya sama, walaupun redaksi pertanyaannya berbeda. Yaitu yang pertama adalah dari Pak Cahya Ginting. Yang ini saya duga berasal dari Karo, Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah dari Bapak Ahmad Sarkowi dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga dari Ibu Diana YT. Ini cukup jauh, itu dari Kalimantan Selatan. Pertanyaannya sama, yaitu mengenai syarat tumbuh dari tanaman jagung. Memang dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahasnya syarat tumbuh tanaman jagung yang akan dibudidayakan pada satu lokasi itu secara umum. Nanti insya Allah akan kita buat secara khusus untuk syarat tumbuh tanaman jagung di dataran tinggi, di dataran menengah, dan di dataran rendah, serta sesuai dengan jenis tanahnya. Mengingat lokasi tempat ini berbeda, perkiraan saya adalah Bapak Cahya Ginting berada di daerah Karo, itu daerah dataran tinggi, high tropical rainfed. Lalu Pak Ahmad Sarkowi di Nusa Tenggara Barat ini daerah yang dominan kurang air. Dan Ibu Diana YT yang di Kalimantan ini kemungkinan tanahnya berlahan gambut. Jadi kemungkinan kita akan membuat syarat-syarat tumbuh tanaman jagung dan bagaimana untuk budidaya tanaman jagung sesuai dengan jenis tanah dan lokasi tempat penanaman. Sehingga dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas syarat tumbuh tanaman jagung secara umum. Syarat tumbuh yang ideal bagi tanaman jagung untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan produksi yang tinggi. Pada dasarnya, dalam rangkaian budidaya tanaman jagung memiliki teknis yang khas dari masing-masing area penanaman. Untuk dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut, baik TR atau Tropical Rainfed maupun TI atau Tropical Irrigated. Dataran menengah atau Medium Rainfed dengan ketinggian antara 500 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dan dataran tinggi High Tropical Rainfed, yaitu dataran di atas 800 meter di atas permukaan laut, di mana tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah, menengah, maupun dataran tinggi pada lahan sawah, ladang, hamparan, atau tegalan. Tanaman jagung berasal dari daerah tropis, tetapi masih bisa tumbuh dengan baik pada iklim di luar daerah tropis. Karena jagung mempunyai daya adaptasi yang tinggi sebagai tanaman C4, di mana stomata pada saat proses fotosintesis tidak terbuka dengan sempurna, sehingga dia efisien penggunaan sinar matahari. Untuk menghasilkan tanaman yang tumbuh optimal
dan menghasilkan banyak tongkol dengan biji yang berbobot, kita perlu mengetahui syarat-syarat tumbuh, memilih lokasi dan iklim yang tepat untuk menanam jagung agar dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangannya secara baik dan maksimal. Beberapa syarat tumbuh ideal bagi tanaman jagung meliputi 1. Jenis tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, sekaligus menjadi sumber nutrisi yang menunjang pertumbuhan tanaman. Dari tanahlah jagung akan mendapatkan suplai air dan unsur hara. Pada dasarnya, jagung bisa tumbuh hampir di setiap jenis tanah. Bahkan jagung bisa ditanam di tanah kering berpasir atau tanah liat berat. Tetapi jenis tanah yang bisa ditanam jagung dengan ideal adalah andosol yang berasal dari gunung berapi, latosol, dan grumsol. Tanah grumsol yang akan digunakan harus diolah terlebih dahulu untuk menciptakan drainase dan aerasi yang baik. Tanah latosol menjadi jenis tanah yang disukai karena tanah liat dapat menahan lengas yang tinggi. Selain jenis tanah, tingkat keasaman tanah yang baik bagi jagung berkisar antara 5,4 sampai 6,8. Derajat keasaman tanah atau pH tanah ini berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara tanaman. Jagung cukup toleran terhadap tanah basah. Namun, jika pH di bawah 5,4, jagung tidak bisa tumbuh maksimal karena akan mengalami keracunan oleh ion aluminium. Jagung bisa ditanam di dataran miring dengan kemiringan maksimum 10% karena memiliki risiko erosi tanah yang kecil. Kedua, curah hujan dan kebutuhan air. Tanaman jagung membutuhkan air yang cukup banyak, terutama pada saat memasuki fase pertumbuhan awal, berbunga, dan pengisian biji. Kekurangan air akan menyebabkan hasil produksi menurun. Kebutuhan air setiap varietas jagung berbeda-beda. Namun, umumnya jagung membutuhkan 2 liter air per tanaman per hari saat kondisi panas dan berangin. Curah hujan yang ideal bagi tanaman jagung adalah 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. 3. Cahaya matahari dan suhu yang optimal. Tanaman jagung memerlukan sinar matahari yang cukup secara langsung untuk menunjang pertumbuhannya. Penyinaran secara langsung akan mempengaruhi hasil produksi menjadi lebih maksimal. Tanaman jagung yang ternaungi akan menghasilkan tongkol yang kurang baik, bahkan bisa tumbuh tidak normal. Penyinaran matahari kepada tanaman jagung yang langsung berhubungan dengan lamina daun atau helaian daun jagung adalah 8-9 jam per hari. Suhu yang dikehendaki untuk pertumbuhan jagung adalah 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Pada suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dapat mendukung perkecambahan benih yang optimal. 4. Kelembaban dan angin. Kelembaban relatif yang ideal bagi pertumbuhan jagung adalah kisaran 65 sampai 80%. Kelembaban yang lebih tinggi dari 80% memiliki potensi penyebaran spora patogen yang tinggi, penyebaran spora patogen yang tinggi, sukulensi batang sehingga rawan terinfeksi. Dan kelembaban kurang dari 65% bisa mengakibatkan tanaman stres dan tongkol tumbuh tidak normal. Sedangkan angin dibutuhkan cukup bagi tanaman jagung, tetapi tidak terlalu kencang, di mana angin sangat dibutuhkan pada saat fase vegetatif stasely atau fase penyerbukan. Angin yang terlalu kencang bukan saja bisa menyebabkan efektivitas persarian berkurang, bahkan bisa menyebabkan tanaman rebah.
5. Lokasi penanaman. Sebaiknya dalam lokasi penanaman dipilih berada pada sebuah hamparan di mana tanaman bisa tumbuh dengan menerima langsung penyinar matahari dan tidak ternaungi, mudah melakukan tindakan budidaya, tidak jauh dari sumber air, dan memiliki akses yang mudah dengan area transportasi. Demikianlah penjelasan dan paparan yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Kami berharap penjelasan tadi bisa memberikan masukan dan wawasan yang terbaik dalam rangkaian kita melaksanakan budidaya tanaman jagung di lahan milik kita, di lokasi penanaman yang kita miliki. Kiranya cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.